warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kali ini aku akan membahas mengenai ideologi Pancasila, keunggulan, dan perbandingan dengan ideologi lain. Yuk simak! Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu ideologi. Berdasarkan etimologinya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea, berarti perawakan, gagasan, dan buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Selanjutnya ada pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan. Hal ini bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat. Dari sudut etimologinya, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata, yaitu philos berarti cinta dan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebenaran atau kebijaksanaan. Arti kata inilah yang kemudian dirangkumkan menjadi suatu makna bahwa filsafat adalah suatu renungan atau pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk mencari kebenaran. Karena filsafat itu tersusun dalam suatu keseluruhan, kebulatan, dan sistematis, maka pemikiran filsafat harus berdasarkan kejujuran dalam penemuan hakikat dari suatu objek yang menjadi titik sentral pemikiran. Di sini jelas bahwa hubungan ideologi dan filsafat itu sukar dipisahkan. Ideologi berdiri berdasarkan landasan tertentu, yaitu filsafat. Dan masalah ideologi adalah masalah pilihan. Ketepatannya tergantung kepada jiwa bangsa itu sendiri. Ideologi yang dianggapnya benar dengan sesuai jiwa bangsa. Dan sesuai dengan jiwa bangsa, apalagi yang telah terbukti tetap dapat bertahan dari segala godaan dan cobaan ideologi lain. Melalui gerakan-gerakan atau pemberontakan akan memperkuat keyakinan pentingnya mempertahankan ideologi. Selanjutnya, mengenai ideologi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila artinya batu, sendi, alas, dasar, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi merupakan buah pikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang bertekad untuk menyatukan keragaman sosial budaya masyarakat menjadi satu tanpa menghilangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan ideologi Pancasila. Keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain diantaranya
memuat nilai-nilai yang universal dan menyeluruh sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM, sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan, serta merupakan ideologi terbuka. Menurut Soekarno, Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang pernah ada dan berkembang di Indonesia. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi dibandingkan dengan lainnya tercermin dalam pokok-pokok pikiran dari kelima sila. Pertama, ketuhanan. Bahwa Indonesia menganut berbagai kepercayaan atau agama dan tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan. Kedua, nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain dan tidak pula memaksakan kehendak terhadap bangsa-bangsa lainnya. Ketiga, internasionalisme. Menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Keempat, demokrasi. Demokrasi di Indonesia berpegang pada tiga prinsip, yaitu mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Kelima, keadilan sosial. Pada sila kelima mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial, bukan hanya pada individu saja, tetapi dalam suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Lalu, Soekarno juga mengatakan bahwa 5 sila dapat dipersempit menjadi 3 sila, yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya, juga dapat dijadikan satu sila utama, yaitu gotong royong, yang merupakan karakteristik kebudayaan atau kepribadian masyarakat. Selanjutnya ada perbandingan dengan ideologi lain. Yang pertama ada ekonomi. Pancasila peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Seperti sosialisme, peran negara kecil, kapitalisme, monopolisme. Komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Selanjutnya ada politik hukum. Yang kedua ada politik hukum. Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Seperti sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Komunisme, demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Yang ketiga ada agama. Pancasila bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis. Liberalisme, agama urusan pribadi. Bebas beragama, memilih agama atau ateis. Keempat, pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pancasila, individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S. Selaras, serasi, dan seimbang. Sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabadikan bagi individu. Yang terakhir, kelima, ciri khas. Pancasila, demokrasi Pancasila, bebas memilih agama. Sosialisme, kebersamaan, akomodasi. Komunisme, ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM. Liberalisme, penghargaan atas HAM. Demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis. Adapun berdasarkan sifatnya,
yaitu ideologi Pancasila bersifat terbuka, yang berarti senantiasa mengantisipasi perkembangan aspirasi rakyat sebagai pendukung ideologi serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ideologi Pancasila senantiasa merupakan wahana bagi tercapainya tujuan bangsa. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai atau value system yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari proses terjadinya Pancasila, yaitu melalui suatu proses yang disebut kausa materialisme, karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dahulu, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya. Di sisi lain, pandangan itu menjadi motor pergerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Dari pandangan inilah maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa. Gagasan kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu pertanyaan yang sangat fundamental disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara Republik Indonesia adalah atas dasar apakah negara Indonesia didirikan. Ketika mereka bersidang untuk pertama kali di lembaga BPUPKI, mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa Indonesia harus ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahirnya. Nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lain. Kenyataan yang demikian itu merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan pada seperangkat nilai terpadu yang dianut dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam hal ini lebih condong sebagai tata nilai yang dipergunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan oleh setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Berhubung Pancasila ini adalah perwujudan dari ideologi terbuka, maka tentu saja Pancasila bersifat terbuka, luas, dan fleksibel. Meskipun Pancasila ini berupa sistem ideologi terbuka, tetapi bukan berarti bahwa nilai-nilai dasarnya dapat diubah atau diganti begitu saja. Sebab penciptaan sila-sila dalam Pancasila telah disesuaikan pada cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima oleh masyarakat secara mutlak. Nilai dasar ini bersumber dari nilai budaya dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Perwujudannya dapat dilihat dari sila pertama hingga sila kelima pada Pancasila. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar. Kedudukannya memang lebih rendah dari nilai dasar, tetapi tentu saja perwujudannya menjadi nilai konkret terutama jika disesuaikan pada perkembangan zaman yang ada.
Hal tersebut tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Kitab MPR, Peraturan Undang-Undangan, dan Keputusan Presiden. Nilai instrumental dalam hal ini merujuk pada nilai religius, nilai kesopanan, nilai patriotisme, nilai toleransi, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai praktis, yakni nilai-nilai yang langsung diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai ini lebih condong akan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus warga negara. Oke, sekarang kita sudah mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.